Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam agama Islam segala ibadah yang dilakukan seorang muslim dapat memberikan ketenangan. Sebab ibadah merupakan salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mampu mendekatkan diri, melakukan ibadah juga memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan yang akan kita peroleh, termasuk pada saat melaksanakan ibadah sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita kerjakan pada sepertiga malam. Oleh sebab itu, sholat tahajud seringkali disebut dengan sholat malam. Keistimewaan sholat tahajud pun jangan diragukan lagi. Banyak di antara keistimewaan sholat tahajud yang dapat memberikan manfaat dunia dan akhirat bagi kita umat muslim. Maka dari itu, orang yang rutin, rajin melaksanakan sholat tahajud termasuk dalam golongan hamba Allah yang istimewa. Kenapa demikian? Sebab sholat tahajud meskipun hukumnya sunnah, ibadah ini termasuk dalam ibadah yang dikategorikan sulit dilakukan. Sebab pada waktu sepertiga malam, ini adalah waktu yang sedang enaknya kita tidur. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan bagi para ahli tahajud. Lantas, apa saja keistimewaan itu? Keistimewaan yang pertama adalah doa dan hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan salah satu ibadah sunnah yang utama dan merupakan media yang efektif untuk menyampaikan doa dan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melakukan ibadah sholat tahajud, kita dapat berdoa tentang kehidupan, tentang rezeki, tentang impian membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan permohonan untuk hadirnya aliran hidayah yang berkelanjutan dalam sholat tahajud. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabah doanya. Siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan dia. Dan siapa yang minta ampunan kepadaku akan aku ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Keistimewaan yang kedua adalah dibawa ke tempat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rajin sholat tahajud akan dibawa ke tempat yang terpuji dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janji Allah yang akan mengangkat hambanya ke tempat terpuji bagi hambanya yang melaksanakan sholat tahajud dengan ikhlas mengharapkan ridho Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman syurga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Keistimewaan yang ketiga adalah dijadikan ia rendah hati. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang yang sholat tahajud akan selalu memiliki sifat rendah hati dan ramah. Ketenangan yang merupakan cerminan dari ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat akan membuat kita menjadi rendah hati. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keistimewaan keempat adalah dijaga dari perbuatan dosa dan dihapus dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat tahajud dapat mencegah kita dari perbuatan dosa dan menghapus kejahatan. Hal ini karena dilakukan pada malam hari, di mana banyak perbuatan dosa dan kejahatan dapat terjadi pada malam hari, seperti keinginan untuk mencuri, serta berzina dan yang lainnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Lakukanlah salat malam, karena itu adalah tradisi orang-orang saleh sebelum kalian. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, menghapus kesalahan, dan pencegah segala macam penyakit dari tubuh." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Keistimewaan yang kelima adalah diringankan hisabnya pada hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang pasti memiliki catatan dosa dan pahala yang akan diterima di akhirat kelak. Jika catatan amalnya lebih banyak, niscaya surga tempatnya. Namun jika sebaliknya, tentu saja neraka adalah tempat yang tepat. Maka dari itu, melalui ibadah salat sunat tahajud yang dilakukan oleh seorang hamba dengan tekun dan ikhlas setiap malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keringanan hisab pada hari kiamat. Keistimewaan yang keenam adalah dijadikan ia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat tahajud adalah sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Lakukanlah salat malam, karena itu adalah tradisi orang-orang saleh sebelum kalian." Sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, menghapus kesalahan, dan mencegah segala macam penyakit dari tubuh. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Keistimewaan yang ketujuh adalah akan dimudahkan jalannya ke surga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam, ia menceritakan, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, kaum muslimin berkumpul mengerumuni beliau. Sebagian di antara mereka berkata, "Rasulullah sudah datang, Rasulullah sudah datang," sebanyak 3 kali. Aku pun ikut datang di tengah kerumunan orang banyak untuk dapat melihat beliau. Ketika wajah beliau terlihat jelas olehku, aku pun segera menyadari bahawa wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Yang pertama kali terdengar dari ucapan beliau adalah, "Sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahim, dan solatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Tirmizi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Keistimewaan yang kedelapan adalah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bangun di sepertiga malam lalu melaksanakan ibadah salat tahajud, maka orang tersebut akan diridhoi oleh Allah. Hal itu tertera dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. 3 orang yang diridhoi Allah, yaitu orang yang pada tengah malam bangun dan salat, suatu kaum jamaah yang bersaf untuk salat, dan suatu kaum yang berbaris untuk perang di jalan Allah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Keistimewaan yang ke-9 adalah dijaga dari berbagai macam penyakit. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat tahajud dapat membuat tubuh lebih sehat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Lakukanlah salat malam, karena itu adalah tradisi orang-orang saleh sebelum kalian. Sarana mendekatkan diri kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, menghapus kesalahan, dan pencegah dari segala macam penyakit dari tubuh. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 9 keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang rajin melakukan salat tahajud setiap malam. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan kemudahan untuk melakukan salat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.